Gimana sih caranya kita bisa hidup rukun ya di dunia yang kayaknya makin terpecah belah ini? Terus kalau dipikir-pikir, apa sih nilai sesungguhnya dari satu nyawa manusia? Nah, hari ini kita bakal coba cari jawaban-jawaban penting itu dari sumber yang jujur aja mungkin gak pernah Anda duga sebelumnya. Ini nih pertanyaan besarnya. Kayaknya di mana-mana ada aja yang bikin kita beda, yang bikin kita jauh. Jadi pertanyaannya, apa masih ada ya jalan buat kita bisa bersatu dan hidup bareng dengan damai? Dan ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Satu nyawa manusia itu nilainya seberapa sih? Bisa nggak kita kasih label harga? Apa sih artinya kalau kita ngomongin soal benar-benar menghargai kehidupan? Nah, ini yang seru. Percaya atau enggak, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan raksasa tadi ternyata dijabarkan dengan sangat apik di dalam sebuah buku pelajaran. Tepatnya, buku pendidikan agama Islam untuk anak kelas 11 di Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng, kebijaksanaan apa aja sih yang ada di dalamnya? Oke, kita mulai dari prinsip yang pertama, yang jadi fondasi dari semuanya, toleransi. Nah, dalam konteks ajaran ini, istilah yang dipakai adalah tasamuh. Jadi tasamuh itu apa sih? Ini bukan sekedar ya udah biarin aja atau sikap pasif gitu. Bukan. Buku ini ngajarin kalau tasamuh itu adalah sebuah praktek yang aktif. Sebuah komitmen buat kita jadi orang yang lapang dada, sabar, dan yang paling penting, secara tulus menghargai orang lain, meskipun mereka beda. Nah, landasan dari prinsip ini tuh kuat banget karena diambil langsung dari Al-Quran, tepatnya di surah Yunus ayat 40-41. Ayat-ayat inilah yang jadi kerangka berfikirnya. Dengerin deh kutipan kuncinya, bagimu pekerjaanmu dan bagiku pekerjaanku. Pendek kan? Tapi di dalam satu kalimat ini ada gagasan yang luar biasa tentang rasa hormat dan tanggung jawab pribadi. Intinya, pengakuan bahwa setiap dari kita itu bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Jadi, kalau dijabarkan lagi, intinya tuh begini, soal iman atau tidak, itu urusan masing-masing individu dengan Tuhan. Dan karena hakim terakhir dan yang paling tahu segalanya itu adalah Tuhan, artinya kita sebagai manusia nggak punya tugas buat maksa-maksa orang lain soal keyakinan. Nah, inilah yang membuka pintu buat kita bisa hidup bareng dengan damai. Oke, itu kan teorinya. Tapi gimana praktiknya di kehidupan nyata? Kerennya, buku ini nggak cuma berhenti di konsep. Buku ini ngasih kita contoh-contoh yang sangat kuat langsung dari kehidupan Nabi Muhammad. Coba bayangin situasinya. Ada suku Daus yang menentang beliau. Orang-orang minta beliau untuk mengutuk mereka. Tapi apa jawabannya? Bukan kutukan, malah doa. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus. Ini tasamuh dalam bentuknya yang paling nyata. Menghadapi permusuhan dengan harapan, bukan amarah. Ada lagi contoh lain yang nggak kalah kuat. Suatu hari, ada iring-iringan jenazah seorang Yahudi yang lewat. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau nggak cuma diam. Beliau berdiri sebagai tanda hormat. Para sahabatnya saat itu sempat bertanya, tapi kan jenazah itu seorang Yahudi. Dan jawabannya, wah ini dia, sebuah pertanyaan sederhana yang punya makna luar biasa dalam, bukankah ia juga manusia? Disinilah letak kuncinya. Rasa hormat itu dasarnya adalah kemanusiaan kita yang sama. Titik. Baik, sekarang kita pindah ke pilar yang kedua. Kalau tadi tasamuh itu soal gimana cara kita hidup bareng, nah prinsip yang ini menjawab pertanyaan yang lebih fundamental. Kenapa sih setiap nyawa itu begitu berharga? Dan lagi-lagi landasannya kita temukan dalam Al-Quran. Kali ini di surah Al-Maidah ayat 32. Ayat ini ngasih kita sebuah standar etika yang jujur bikin merinding saking dalamnya tentang nilai sebuah kehidupan. Menurut ayat ini, nilai dari 1. Nyawa manusia Itu nilainya setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Coba-coba kita resapi dulu kalimat ini. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan semua orang. Dan sebaliknya, menghilangkan satu nyawa tanpa hak sama aja kayak menghilangkan seluruh umat manusia. Luar biasa kan? Lalu, gimana prinsip yang dahsyat ini diterapin? Buku pelajaran ini ngejelasin kalau perlindungan terhadap nyawa itu harus mutlak. Total, nggak ada pengecualian. Jadi, siapa aja yang dilindungi? Jawabannya, semua orang. Aturan ini bahkan secara jelas, secara eksplisit, berlaku juga untuk non-muslim yang hidup damai berdampingan. Saking seriusnya aturan ini, membunuh mereka yang hidup damai ini disebut sebagai dosa yang sangat besar. Jangankan membunuh, bahkan cuma mengancam, sekedar mengarahkan senjata ke orang lain aja udah dikecam keras. Jadi ini benar-benar universal. Jadi,
Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ya, kedua pilar ini, tasamuh atau toleransi dalam bergaul dan prinsip kesucian setiap nyawa, diajarkan sebagai, katakanlah, resep. Resep untuk membangun masyarakat yang harmonis. Semuanya bisa disimpulkan jadi 3 langkah sederhana ini. 1. Urusan keyakinan itu sifatnya pribadi, antara kita dan Tuhan, bukan buat dihakimi atau dipaksakan. 2. Kalau mau ngajak orang ke kebaikan, lakukan dengan bijak, dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan. Dan 3, yang paling penting, dasar dari semua hubungan kita adalah saling menghormati sebagai sesama manusia. Dan kerangka berpikir inilah yang dipakai di sekolah untuk apa? Tujuannya besar. Untuk menumbuhkan persatuan nasional, harmoni global, dan pada akhirnya mencetak profil pelajar yang jadi warga negara bertanggung jawab. Jadi tujuannya jelas banget, membentuk generasi yang bisa jadi agen perdamaian, bukan cuma di Indonesia tapi juga di tingkat dunia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau sebuah kerangka berpikir untuk anak kelas 11 aja bisa sedalam ini, gimana kalau kita semua, hari ini, saat ini juga, memilih untuk hidup dengan prinsip-prinsip yang sama? Kira-kira dunia kita bakal berubah jadi seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang saya rasa penting banget buat kita pikirkan bersama.